Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Pagi, Sus. Perkenalkan, saya perawat Renjani yang bertugas dari jam 7 sampai jam 2 siang nanti. Nah, Ibu boleh sebutkan nama dan tanggal lahirnya? Nama saya Silvi, tanggal lahirnya tanggal 9 Desember 1998. Baik, Ibu Sylvia. Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Sus, udah mendingan, tetapi perasaan saya masih belum bisa memaafkan keluarga saya. Baik, kemarin juga Ibu telah bercerita ya kepada saya bahwa Ibu ada permasalahan dengan keluarganya. Iya. Dan dimana di sini ini posisinya Ibu itu belum memaafkan. Iya. Nah, sekarang bagaimana perasaannya Ibu? Iya, Sus, saya belum bisa memaafkan. Belum bisa memaafkan juga ya? Baik, saya mengerti ya Bu perasaan Ibu. Berarti kondisi Ibu masih sama seperti kemarin ya Bu? Iya, Sus. Nah, baik, sesuai kontrak kita ya Ibu, kemarin bahwa hari ini itu kita akan melakukan terapi, namanya itu Quranic biblioterapi. Nah, di mana nanti itu tujuannya untuk membantu proses pikir Ibu dan juga menghilangkan perasaan negatif yang Ibu alami ya Bu. Nah, nanti Ibu hanya membaca kutipan dan ayat Al-Quran ya Bu. Nah, untuk waktunya itu sekitar 10-15 menit. Apakah Ibu bersedia? Ya, bisa dia. Bersedia ya Bu. Sebelumnya saya izin cuci tangan terlebih dahulu ya Bu. Boleh Ibu cuci tangan dulu? Baik, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu ya Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya sudah menyiapkan ya Bu ayat Al-Quran. Quran surat Al-A'raf ya Bu. Ayat 199, boleh Ibu bacakan artinya? Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengajarkan yang makruh, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Nah, apa yang Ibu pikirkan dari makna ayat tersebut? Mungkin kita sebagai manusia harus saling memaafkan dan jangan pedulikan orang-orang yang bodoh di sekitar kita. Ya, baik ya Ibu, tadi sudah dijelaskan ya di ayat tersebut, dijelaskan bahwa kita sebagai umat muslim harus saling memaafkan ya Bu. Sebagaimanapun kita sakit hati kepada orang lain, kita tuh harus saling memaafkan karena sudah diperintah dari Allah ya, sudah tertera dalam Al-Quran juga ya Ibu. Nah, boleh Ibu selesai ya baca ayat Qur'annya. Sekarang di sini saya ada buku kutipan ya Bu. Di sini boleh Ibu baca kutipannya. Nah, dibaca dalam waktu 1 menit ya Ibu. Nanti Ibu boleh tandain ya kalau ada kata-kata atau kalimat yang berkesan bagi Ibu. Baik. Boleh Ibu, silakan. Saya baca dulu ya. Iya. Sudah? Sudah ya Bu. Boleh Ibu bacakan kalimat yang berkesan bagi Ibu? Mungkin ini saya ditandai ya, tadi saya bacakan, aku selalu tanamkan pada diri ini bahwa ini artinya kau menuang racun ke dalam mulutmu sendiri hingga tertenggak sampai usus, lalu berharap bahwa musuhmu lah yang akan mati karenanya. Apakah yang demikian itu tindakan orang yang berakal? Nah, apa yang Ibu pikirkan dari kata-kata yang paling berkesan bagi Ibu ini? Mungkin dari kata-kata ini kita jangan mempunyai rasa dendam kepada seseorang yang mempunyai masalah pada kita. Kita harus memaafkan karena Allah juga sering memaafkan kita gitu, Sus. Jadi saya di sini sudah mempunyai makna bahwa jangan mempunyai dendam kepada orang lain, khususnya kepada orang yang mempunyai masalah kepada kita. Baik, apakah dari kutipan tersebut sesuai dengan kondisi Ibu saat ini ataupun seperti apa? Ya, sangat sesuai, Sus. Sangat sesuai. Karena kan saya belum bisa memaafkan keluarga saya dan saya juga mempunyai rasa dendam gitu, Sus. Ya, baik, saya ulang kembali ya Bu dari kutipan tersebut bahwa tadi dijelaskan ya kita sebagai seseorang ataupun umat muslim tidak boleh memendam dendam kepada seseorang ya, karena itu sangat tidak baik ya Ibu. Dimana kan tadi juga dijelaskan bahwa ada
bagai minum racun ya, kayak minum racun. Iya. Jadi itu bisa dendam itu bisa saja menyakiti diri kita sendiri. Jadi yang menderita di sini itu diri kita sendiri, perasaan kita sendiri. Jadi orang lain belum tentu mengerti bagaimana perasaan kita ya Bu. Nah, kemudian tadi juga sudah dijelaskan ya di dalam Al-Qur'annya ya, bahwa kita itu harus saling memaafkan. Sudah diperintah juga ya, Allah saja Maha Pemaaf. Masa kita sebagai umatnya tidak bisa memaafkan orang lain. Nah, baik, kita juga seharusnya lebih fokus berbuat kebaikan saja ya Ibu. Nah, Ibu boleh diulang apa kalimat yang telah saya ucapkan tadi? Mungkin saya simpulkan ya, Sus, bahwa kita sebagai umat muslim harus saling memaafkan. Tadi Sus juga sudah bilang Allah itu saling memaafkan kita, masa kita umatnya nggak memaafkan umat lain gitu. Lalu jangan mempunyai dendam juga, karena Allah itu nggak suka kepada orang yang suka dendam gitu. Allah itu sukanya orang yang memaafkan. Nah, baik, bagus sekali ya Ibu Silvi. Ibu telah menghubungkan tadi antara ayat Al-Quran, kemudian kutipan dari bukunya, kemudian dan juga pengalaman Ibu sendiri. Jadi Ibu sudah merasa bisa ya Bu, sudah ya, memaafkan ya sekarang ya Bu. Nah, sekarang bagaimana perasaan Ibu setelah kita membaca tadi? Sekarang saya lebih tenang, lebih lega, saya juga lebih terbuka kepada suster, saya lebih termotivasi. Sus, makasih ya. Nah Ibu, baik, untuk kedepannya Ibu harus lebih tenang lagi ya, lebih terbuka. Kemudian Ibu harus ingat bahwa setiap permasalahan itu pasti ada jalan keluarnya. Baik. Nah baik, Ibu sudah selesai ya untuk terapi hari ininya. Nanti Ibu boleh ulang kembali ya Bu, jika Ibu merasa masih seperti itu ya Ibu perasaannya. Nah, nanti saya akan kembali lagi ya Bu ke sini untuk memberikan obat ya Ibu. Nah, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu Ibu? Sudah, Sus. Sudah, tidak ada ya. Baik, saya pamit ya Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih, Sus. Sama-sama.